Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita dari narasumber yang bernama Novita tentang pengalaman kakak iparnya yang melakukan aborsi saat pendakian. Sebelum mulai bercerita, pastikan teman-teman sudah support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya selalu update saat channel ini upload video terbaru. Sebelum saya mulai ceritanya, pastikan teman-teman cari tempat yang ternyaman untuk mendengarkan cerita ini. Matikan lampu, tarik selimut, dan tetap waspada. Siapa tahu ada sosok lain yang ikut menemani kalian mendengarkan cerita ini. Sudah siap? Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Cerita ini dikirimkan oleh narasumber yang bernama Novita atau akrab disapa Vita. Vita ingin membagikan satu kisah yang pernah terjadi kepada kakak iparnya yang bernama Hanifah. Kini kakak iparnya itu telah meninggal dunia setelah bersikap aneh beberapa bulan sebelum kematiannya. Hingga akhirnya Hanifah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara menenggak racun serangga dan Hanifah ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mulutnya yang berbusa. Berkali-kali Hanifah teriak meminta maaf dan berkata, "Maafkan ibu ya nak." Awalnya keluarga tidak tahu menahu kenapa Hanifah seperti ini, termasuk kakak Vita sendiri yang bernama Abdul, alias suaminya. Sampai salah satu teman Hanifah yaitu sesama pendaki membuka omongan tepat di hari pemakaman Hanifah. Dia menceritakan semuanya dan membuat seluruh keluarga kaget, khususnya Abdul sebagai suami Hanifah. Terlepas ini ada hubungannya dengan apa yang dilakukan Hanifah saat itu atau tidak, hanya Allah yang tahu. Tapi inilah cerita yang melatar belakangi keputusan Hanifah untuk bunuh diri. Hanifah adalah seorang pendaki asal Madura, Jawa Timur. Pada tahun 2016, dia menikah dengan seorang pria yang bernama Abdullah dan pindah ke Surabaya sejak akhir 2016 karena sang suami merupakan asli orang Surabaya. Hubungan keduanya nampak sangat harmonis, meski di pernikahan keduanya tidak bisa dianugerahi seorang anak, lantaran Abdul sapaan dari Abdullah tidak bisa memiliki keturunan. Walau begitu, nampaknya Hanifah tidak keberatan dan tetap menjalani rumah tangga dengan Abdul. Hanifah kala menikah dengan Abdul usianya masih sekitar 20 tahun. Hanifah sendiri adalah seorang pendaki. Dia mulai aktif mendaki sejak masih duduk di bangku SMP. Bahkan kenalannya juga banyak dan tentunya sesama pendaki. Berbeda dengan Hanifah, justru Abdul suaminya malah tidak suka mendaki sama sekali. Lagi dan lagi Hanifah tidak mempermasalahkan hal tersebut. Hingga ada perselingkuhan yang dilakukan Hanifah dengan seorang pria tanpa sepengetahuan Abdul. Entah apa yang dipikirkan Hanifah kala itu, sehingga nekat berselingkuh dari suaminya. Saat itu pernikahan keduanya baru genap 2 tahun. Cerita singkat yang berhasil Vita dapatkan dari salah satu teman Hanifah yang bernama Rosmala. Sebagai informasi, Rosmala ini juga teman pendakian Hanifah. Rosmala mengatakan di tahun 2008 kemarin Hanifah berkenalan dengan seorang pria yang bernama Faruk. Ketika Hanifah dan Mala tergabung dalam rombongan pendaki yang mendaki ke Gunung Sumbing. Dari situlah hubungan Hanifah dan Faruk dimulai. Faruk sendiri rumahnya di daerah Baturaden dan kala itu mendaki bersama 3 temannya ke Gunung Sumbing, lalu bertemu dengan rombongan Hanifah saat berada di puncak. Usia Faruk sendiri tidak terlampau jauh dari usia Hanifah, hanya 2 tahun lebih tua dari Hanifah. Malah sudah berkali-kali menegur Hanifah, tapi memang dasarnya Hanifah bebel orangnya. Faruk juga sama. Udah dikasih tahu kalau Hanifah sudah punya suami tapi masih terus dipepet. Ya mungkin karena Hanifah itu cantik dan selain itu Hanifah juga seperti memberikan harapan. Abdul sendiri sama sekali tidak pernah melarang Hanifah kalau ingin mendaki bersama teman-temannya. Selalu Abdul kasih izin, tapi nggak taunya malah terjadi hal seperti itu. Bahkan setiap harinya Hanifah sama sekali tidak pernah memperlihatkan gelagat yang aneh. Jadi Abdul tidak pernah curiga kalau Hanifah punya selingkuhan. Lalu sekitar akhir tahun 2018, Hanifah sempat meminta izin kepada Abdul untuk pergi mendaki ke Gunung Gede Pangrango bersama beberapa teman pendakiannya. Tapi kala itu Rosmala tidak ikut, ya karena memang tidak diajak juga. Alhasil Hanifah pergi mendaki tanpa Mala.
Entah bagaimana ceritanya, malah dapat kabar dari teman sesama pendaki lainnya, kita sebut saja namanya Andi. Si Andi ini tidak sengaja melihat Hanifah sedang mendaki berdua saja dengan seorang pria. Andi yang tidak terlalu kenal dengan Hanifah, ia nggak nyapa dan biasa aja. Cuma dia tahu kalau wajah itu adalah wajah Hanifah. Di pikiran Andi, cowok yang bersama Hanifah itu adalah suaminya. Andi fotolah Hanifah itu bersama cowok yang ada di sebelah Hanifah. Lalu foto itu dikirimkan kepada Mala dengan tujuan untuk meledek Mala. "Ini nih, teman kamu kan? Si Hanifah anak Madura itu. Tuh lihat, dia aja mendaki sama suaminya. Masa kamu masih jomblo aja?" Andi niatnya guyon ke Mala karena Mala sendiri memang masih belum menikah dan jomblo. Lalu Mala yang menerima foto tersebut malah bingung. Hanifah mendaki sama suaminya. Karena Mala tahu kalau Abdul itu gak suka mendaki. Lantas yang dimaksud Andi ini siapa? Dia zoomlah foto itu. Benar kalau cewek itu adalah Hanifah, tapi laki-lakinya bukan Abdul, melainkan Faruk. Artinya di sini Hanifah sudah berbohong kepada Abdul, bilang mendaki ramai-ramai dan banyak teman ceweknya, tapi ternyata hanya berdua dengan Faruk, dan bahkan mereka gandengan. Malah buru-buru balas WA-nya Andi. Dia pun menceritakan semuanya. Otomatis Andi kaget dan tidak percaya. Mala pun meminta tolong kepada Andi untuk terus mengawasi Hanifah selama di gunung. Andi yang mendapat mandat seperti itu tidak bisa menolak. Andi terus mengikuti Hanifah sampai ke puncak. Andi melihat Hanifah dan Faruk mendirikan satu tenda, lalu mereka berdua masuk ke dalam tenda itu. Sebenarnya Mala sendiri dilema, antara mau kasih tahu Abdul tapi takut persahabatannya bubar, atau dia lebih memilih diam saja dan cukup tahu. Setelah berdebat dengan dirinya sendiri, akhirnya Mala memilih untuk diam dan seolah tidak tahu apa-apa. Sebenarnya Mala tahu kalau keputusannya ini adalah salah, tapi di sisi lain dia tidak mau ikut campur dengan rumah tangga orang lain. Benar-benar kacau pikiran Mala kala itu. Dia hanya bisa berdoa semoga semuanya terungkap dengan sendirinya. Hingga tak lama kemudian Hanifah pun pulang ke rumah setelah mendaki bersama Faruk. Dia melihat wajah Hanifah begitu sumringah, dan setiap kali ditanya oleh Mala, Hanifah selalu mengelak. Anehnya Abdul nampak biasa-biasa saja. Apa Abdul gak nyadar ya ada yang aneh sama istrinya? Batin Mala kala itu. Tapi lagi-lagi Mala malas ikut campur. Sampai sekitar beberapa minggu setelahnya Hanifah menghubungi Mala dan tahu-tahu mengajak Mala untuk mendaki ke Gunung Arjuno. Sebenarnya kala itu Mala tidak bisa karena tugas kuliahnya menumpuk. Tapi Hanifah memaksanya sampai dia nangis dan memohon kepada Mala. Mala yang melihat gelagat Hanifah aneh jadi curiga. Gak biasanya Hanifah kekeh ngajak mendaki dengan cara seperti ini. Apalagi rute jalur pendakian yang dipilih Hanifah juga tidak main-main, di mana Hanifah memilih jalur pendakian Arjuno via Tambak Sari Purwosari. Sejak kapan Hanifah mau diajak lewat jalur itu? Dulu pernah ditawarin dan Hanifah selalu menolak. Kini gak ada angin, gak ada hujan, tahu-tahu minta mendaki Arjuno via Purwosari. Hanifah sendiri dulu pernah bilang, jalur itu mistis dan banyak penunggunya. Tapi sekarang malah mohon-mohon untuk mendaki via jalur Purwosari. Pasti ada sesuatu yang melatar belakangi keputusan Hanifah untuk mengajak teman-temannya mendaki Arjuno via Purwosari. Akan tetapi belum ada yang tahu maksud dan tujuan Hanifah, karena pada dasarnya mereka semua suka mendaki. Jadi apapun rutenya pasti mereka ambil. Akhirnya semuanya setuju termasuk Mala. Diputuskan semua orang berangkat mendaki pada tanggal 26 Februari 2019. Setelah tiket berhasil mereka dapatkan dengan sistem online, mulailah mereka berkemas. Rosmala yang sudah lumayan lama tidak pernah bertatap muka dengan Hanifah seperti biasa. Rosmala menjemput Hanifah di rumah Abdul. Namun Rosmala kaget saat melihat perutnya Hanifah sedikit membesar tidak seperti biasanya. Padahal tubuh Hanifah juga masih biasa saja. Tapi kenapa yang membesar hanya perutnya? Namun Mala sendiri juga enggan berspekulasi aneh-aneh. Singkat cerita berangkatlah mereka bersama teman-teman yang lain ke Gunung Arjuno via Purwosari. Total semua yang berangkat ada 6 orang, termasuk Mala dan Hanifah. Jadi yang mendaki itu ada 4 cewek yaitu Mala, Hanifah, Sekar dan Ayu, lalu 2 cowok yaitu Septa dan Dimas. Perjalanan dari Surabaya menggunakan mobil dan estimasi waktu yang mereka tempuh kurang lebih 2 jam perjalanan. Mereka berangkat dari Surabaya pukul 5 pagi dan kurang lebih sampai di base camp pukul 7 pagi. Setelah mengurusi maksi dan berdoa sesuai agama masing-masing, mulailah mereka melakukan pendakian sekitar pukul 8 pagi.
Saat mereka hendak berangkat mendaki, Mala sempat melihat Hanifah seperti sedang minum sesuatu. Bentuknya bundar berwarna putih seperti obat. Mala sendiri melihat Hanifah menelan obat itu sebanyak 2 butir. Dia sempat bertanya kepada Hanifah itu obat apa. Namun Hanifah menjawab itu adalah obat dari resep dokter. Karena beberapa hari yang lalu dia sempat mengalami sakit mah, makanya dia diberi resep obat tersebut. Sontak saja Mala yang mendengar hal itu menjadi khawatir, takut nanti selama pendakian tiba-tiba mahnya Hanifah kambuh. Akan tetapi Hanifah malah meyakinkan Mala kalau semuanya akan berjalan baik-baik saja. Setelah berjalan kurang lebih 1 jam perjalanan, rombongan mereka tiba di pos 1 Ontopogo. Perjalanan kembali dilanjutkan menuju ke pos 2 Tampuono. Mereka tiba di pos 2 kurang lebih sudah sekitar jam 10 pagi dan masih terus berlanjut sampai ke pos 3 Eyang Sakri. Karena medan pendakian masih landai, mereka pun memutuskan untuk lanjut ke pos 4 Eyang Semar. Kini medan jalan yang mereka lalui mulai menanjak dan Hanifah mulai terlihat aneh. Hanifah terlihat seperti merasakan sakit di perutnya, sampai membuat Hanifah keluar keringat. Anehnya meski dalam kondisi seperti itu, Hanifah tetap kekeh melanjutkan pendakian. Padahal yang lain meminta supaya Hanifah untuk istirahat sejenak. Karena Hanifah menolak, alhasil pendakian pun kembali dilanjutkan. Kurang lebih setelah 1,5 jam perjalanan mereka berjalan, akhirnya mereka sampai di pos 4. Itu pun Hanifah tetap kekeh terus melanjutkan pendakiannya. Dia tidak mau diajak singgah sejenak di salah satu gubuk yang ada di sekitaran pos 4. Sebenarnya teman-teman Hanifah sudah mulai sedikit jengkel dengan sikap Hanifah. Tapi apa mau dikata, mereka juga gak mungkin berdebat di gunung. Mereka juga sempat berpapasan dengan beberapa pendaki yang lain. Tapi Hanifah mengancam teman-temannya supaya tidak ada yang menceritakan kondisinya kepada pendaki lain. Teman-teman yang mendengar hal tersebut malah tambah berpikiran aneh, seperti ada sesuatu yang ditutup-tutupi oleh Hanifah. Namun karena gak mau ambil pusing, rombongan ini kembali melanjutkan pendakian ke pos 5 dan berniat untuk ngecamp di sana. Selain karena areanya yang dekat dengan sumber air, ada juga beberapa tanaman liar yang katanya bisa dimasak. Selain itu di area pos 5 ada shelter milik Pak Parto dan letaknya ada di sebelah kiri petilasan. Pokoknya kalau ngecamp di sini enak dan kalau ada apa-apa bisa minta tolong. Namun lagi dan lagi Hanifah menolak dan meminta untuk melanjutkan pendakian sedangkan hari makin lama makin siang. Entah kenapa Hanifah yang mereka kenal bisa berubah drastis sikapnya. Dimas sempat menegaskan kepada Hanifah tentang perubahan sikapnya. Tapi dia malah gak jawab apa-apa dan hanya memilih untuk diam. Karena tak mau berdebat terlalu lama, mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke pos 6. Saat itu sudah sekitar jam 13.30 saat mereka tiba di pos 6. Karena yang lain sudah kelelahan, akhirnya mereka meminta Hanifah untuk stop sejenak pendakian. Mereka pun sejenak istirahat di pos 6, dan 30 menit kemudian 6 orang ini kembali melanjutkan perjalanan ke pos 7 Jawa Dwipa. Mereka tiba di pos 7 itu sekitar jam 4 sore. Ada kekhawatiran dari kelima orang tersebut kalau ternyata Hanifah malah minta terus melanjutkan pendakian, sedangkan mereka berlima benar-benar sudah kelelahan dan gak mungkin juga melanjutkan ke Pelawangan. Apalagi hari sudah sore. Mereka pun berdiskusi dan setelah berdiskusi ternyata Hanifah gak keberatan kalau mereka harus ngecamp di pos 7. Akan tetapi Mala yang paham dengan kondisi sahabatnya ini mulai merasa aneh. Di saat Mala melihat wajah Hanifah, wajahnya terlihat sangat pucat. Benar-benar pucat seperti orang sedang sakit. Lalu Mala pegang badannya Hanifah dan gak taunya badan Hanifah panas. Akhirnya Mala meminta teman-temannya supaya segera menggelar tenda agar Hanifah bisa segera istirahat. Tak lama kemudian 3 tenda berhasil didirikan di pos 7. Mala kala itu memutuskan untuk tidur bersama Hanifah karena gak ada satupun di antara Sekar dan Ayu yang mau tidur setenda dengan Hanifah. Pikir Mala mereka masih kesal dengan sikap sahabatnya ini. Semakin lama langit mulai nampak semakin gelap. Saat itu sudah sekitar jam 18.30. Makan malam mereka selesai dibuat. Semuanya makan termasuk Hanifah. Tapi hari itu Hanifah terlihat murung dan tak banyak bicara. Wajahnya pucat dan sesekali tubuhnya mengalami tremor. Panasnya tak kunjung turun. Terlihat kala itu yang peduli dengan Hanifah hanya Mala saja. Yang lain asik dengan diri mereka masing-masing. Mala sendiri agak jengkel melihat sikap teman-temannya yang acuh tak acuh kepada Hanifah. Daripada berdebat di gunung, pikir Mala lebih baik dia diam dan cukup dia saja yang memperhatikan Hanifah. Setelah selesai makan malam, Hanifah minta untuk istirahat di dalam tenda. Mala dengan sabar membantu Hanifah yang seperti orang kesakitan malam itu.
Mala sempat berkata seperti ini kepada Hanifah. "Besok pagi kalau kamu sakit, kita berdua turun aja. Biarin yang lain naik. Aku takut kondisi kamu makin parah. Insya Allah aku tahu rute jalan pulang." Hanifah di situ tidak merespon apa-apa dan tak lama kemudian Hanifah pun terlelap. Mala akhirnya keluar tenda dan mencoba mengajak teman-temannya untuk berdiskusi. Saat kelima orang ini sedang berdiskusi di luar tenda, tiba-tiba semuanya mendengar suara Hanifah yang merintih kesakitan dari dalam tenda. Begitu mereka cek ke dalam tenda, ternyata Hanifah sudah menggeliat kesakitan, serta ada banyak sekali darah merembes di celana kain yang Hanifah kenakan malam itu. Semua orang kiranya itu adalah air, namun saat Mala pegang ternyata itu adalah darah. Panik semua orang di situ dan Mala mencoba menenangkan suasana. Mala meminta Sekar dan Ayu untuk membantunya, sedangkan yang cowok-cowok menunggu di luar. Hanifah terus-menerus menangis sambil mengeluh perutnya yang sakit. Demamnya makin tinggi dan lambat laun Hanifah terlihat seperti orang yang sedang sekarat. Namun untungnya kala itu Mala selalu siap sedia membawa pembalut di tasnya. Sudah cukup banyak pembalut yang Mala bawa. Setidaknya ini lebih dari cukup untuk membantu Hanifah. Namun masalahnya kalau Mala hanya sebatas haid atau menstruasi, harusnya tidak sampai kesakitan seperti ini. Namun terlihat sakitnya berbeda dan aneh, membuat mereka semua bertanya-tanya. Tak pakai lama dengan lembut, mereka menenangkan Hanifah yang kesakitan. Habis itu pelan-pelan mereka melepas celana yang Hanifah kenakan. Dan betapa terkejutnya mereka bertiga ketika mendapati darah mengalir cukup deras dari area kewanitaan Hanifah, dibarengi dengan gumpalan-gumpalan darah yang cukup banyak. Di antara gumpalan-gumpalan darah itu ada satu gumpalan darah yang bisa dibilang sedikit aneh. Ayu kemudian meminta yang para cowok supaya cari air untuk membantu membersihkan matrasnya Mala, karena ada banyak sekali darah Hanifah di situ. Sedangkan Hanifah setelah menggeliat-geliat kesakitan tiba-tiba jatuh pingsan. Selesai dibersihkan dan diganti pakaiannya, mereka bertiga saling tolong-menolong memindahkan tubuh Hanifah ke tenda Ayu dan Sekar. Barulah setelah itu mereka bertiga membersihkan tenda Mala dari darah-darah itu. Semua gumpalan-gumpalan darah tadi mereka buang ke dalam sebuah kresek lalu diletakkan di dekat sebuah pohon. Setelah menunggu hampir 4 jam kemudian cowok-cowok datang dan sambil lari ngos-ngosan. Mereka membawa air yang mereka taruh ke dalam sebuah jerigen. Menurut penuturan mereka berdua bertemu dengan sosok genderuwo dan baunya sangat menyengat sekali. Sosok itu seperti marah kepada mereka. Bersyukur mereka bisa lari menghindar setelah selesai mengambil air di pos 5. Sebenarnya semuanya sudah punya firasat gak enak malam itu. Tapi karena hari makin lama makin malam dan mereka juga harus istirahat, akhirnya mereka abaikan sosok genderuwo itu dan mulai saling membantu membersihkan tenda milik Mala. Bau amis begitu menyeruak keluar. Mereka tahan-tahan supaya tidak muntah saat membersihkan semuanya. Setelah dirasa bersih, mereka barulah istirahat. Alhasil yang cewek-cewek terpaksa bergumul di tenda Ayu dan Sekar. Beruntung mereka membawa tenda besar yang kapasitasnya bisa sampai 4 dan 5 orang. Tidurlah mereka malam itu. Sekitar jam 1 dini hari, Mala terbangun. Perkara dia merasakan kalau Hanifah tidak ada di sebelahnya. Dia lihat jam ternyata masih tengah malam. Terus dia lihat Sekar dan Ayu masih dalam kondisi tidur. Lantas Hanifah kemana? Mala putuskan ambil senter dan keluar dari tenda. Dia panggil-panggil nama Hanifah. Suara Mala memecah keheningan malam itu. Septa yang mendengar Mala berteriak panggil Hanifah langsung keluar tenda karena melihat Mala berjalan ke sebuah arah sambil membawa senter di tangannya. Akhirnya mereka berdua pun mencari keberadaan Hanifah. Dikala mereka sedang mencari ke segala arah, entah kenapa firasat Mala justru mengarah ke sebuah pohon, tempat di mana dia meletakkan kresek hitam yang membungkus gumpalan daging-daging aneh waktu Hanifah mengalami pendarahan tadi sore. Akhirnya Mala ajak Septa untuk mengarah ke pohon itu. Dari kejauhan Mala senter dan ternyata benar, di situ ada Hanifah. Posisinya sedang duduk jongkok lalu menghadap ke sebuah pohon. Hanifah seperti sedang melakukan sesuatu yang aneh. Dengan perlahan mereka mendekati Hanifah. Dan saat jarak mereka sudah dekat, betapa terkejutnya Mala dan Septa. Kala mendapati Hanifah, mulutnya sudah bersimbah darah. Dengan pandangan yang kosong serta melotot, Hanifah memakan gumpalan darah yang ada di dalam kresek hitam tersebut. Spontan Mala langsung teriak dan tak lama kemudian Hanifah pingsan kembali. Mala hanya bisa menangis melihat kondisi temannya itu. Septa langsung merapikan kembali bungkusan itu dan dia lempar sejauh mungkin. Dan gak ada dari mereka pun yang tahu di mana bungkusan kresek hitam itu mendarat. Septa langsung membopong tubuh Hanifah untuk kembali ke tenda. Saat tiba di tenda, Mala langsung mengelap bersih mulut Hanifah dan Septa mulai membangunkan semua teman-temannya.
Alhasil semuanya pada malam itu gak ada yang bisa tidur kecuali Hanifah, karena Hanifah dalam kondisi pingsan. Mereka berlima meyakini kalau tadi Hanifah itu kesurupan. Yang jelas mereka menunggu Hanifah sadar, lalu meminta penjelasan atas semua yang terjadi. Tunggu demi tunggu Hanifah tak kunjung sadar. Sampai jam 4.30 pagi, Hanifah baru tersadar dan dia mulai merasa mual, lalu muntah-muntah dan setelah itu tubuhnya langsung lemas. Semua orang terkejut melihat Hanifah yang seperti itu. Belum juga mereka bertanya, malah Hanifah yang bertanya terlebih dahulu. Merasa sudah ada yang tidak beres dengan Hanifah, mereka semua putuskan untuk turun saja hari itu dan tidak melanjutkan pendakian sampai puncak. Seolah-olah ada firasat yang tidak enak di hati mereka semua. Hanifah bertanya berkali-kali kepada teman-temannya namun tidak digubris. Semuanya fokus membereskan barang bawaan mereka masing-masing. Tak lama kemudian Hanifah diam dan kembali melamun. Setelah selesai beres-beres dan sarapan, semuanya memutuskan untuk turun dengan pelan-pelan. Singkat cerita, setibanya mereka di base camp sore hari dan langsung melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Sampai di Surabaya, hari sudah gelap dan Septa menurunkan satu persatu temannya ke rumah mereka masing-masing. Terakhir Septa pulang sendiri. Menurut pengakuan Septa, malam itu hampir jam 11 malam. Dia melanjutkan mobilnya seorang diri setelah menurunkan Dimas yang paling terakhir. Di tengah jalan pulang, Septa mendengar ada suara tangisan anak kecil perempuan. Dia stop mobilnya dan dia amati baik-baik sumber suara itu. Makin lama Septa mendengar suara itu berasal dari jok belakang mobilnya. Perasaan Septa sontak tidak enak. Perlahan dia mulai melihat ke arah kaca tengah. Sewaktu dia melihat ke arah jok belakang mobilnya, betapa terkejutnya Septa ketika melihat ada seorang anak kecil dengan rambut yang keriting dengan muka penuh darah, sedang menangis dan seolah-olah berbalik memandang ke arahnya. Dengan spontan Septa langsung keluar dari mobil dan berlari meninggalkan mobilnya. Namun sialnya pada saat dia berlari ke arah jalan raya, ada sebuah mobil yang tidak sengaja menyerempetnya. Untungnya Septa hanya mengalami luka lecet sedikit di siku dan kakinya. Karena ketakutan, Septa akhirnya diantar pulang dengan pengendara mobil lain. Sedangkan mobilnya baru diambil keesokan paginya bersama kakaknya Septa. Di sisi lain, hal yang aneh juga dialami oleh Mala. Malam itu setelah dia tiba di rumah, Mala langsung istirahat di kasurnya. Ketika hampir mendekati tengah malam, Mala terbangun karena dia mendengar suara tangisan anak kecil perempuan. Saat dia cari sumber suaranya, ternyata itu berasal dari arah ruang tamu. Akhirnya Mala keluar kamar dan berjalan ke arah depan. Setelah tiba di ruang tamu, lampunya mati dan gelap. Samar-samar Mala melihat ada seseorang yang duduk di samping tas gunungnya. Karena penasaran, Mala menyalakan lampu ruang tamu rumahnya. Begitu lampu menyala, betapa terkejutnya Mala manakala ia melihat ada seorang anak perempuan yang usianya sekitar 5-10 tahun dan berambut keriting, duduk jongkok di samping tas gunungnya sambil menjelati matras yang ada di tas gunungnya. Otomatis Mala langsung teriak, dan saat Mala teriak, sosok anak kecil itu menoleh ke arah Mala sambil cekikikan. Wajahnya penuh dengan darah. Mala seketika langsung pingsan dan dia sadar saat dibangunkan ibunya yang mau sholat subuh. Jika berdasarkan kesaksian Ayu, Sekar, dan Dimas, mereka hanya samar-samar mendengar suara saja, yaitu suara tangisan anak kecil perempuan. Tapi setelah pagi datang, mereka tidak mendengar atau melihat keanehan apa-apa. Berbeda dengan mereka berlima, justru yang paling parah adalah kondisi Hanifah. Malam dia sampai, Hanifah masih bersikap baik-baik saja dan seperti biasa. Akan tetapi beberapa hari setelahnya, Hanifah justru terlihat seperti seorang yang sedang sakit secara mental. Gak ada apa-apa, tiba-tiba Hanifah seperti orang ketakutan dan sampai berteriak histeris. Pernah dibawa ke rumah sakit ke Madura untuk diobati, malah tidak membuahkan hasil apa-apa. Diobati ke psikiater, malah makin parah. Setelah beberapa minggu berlalu, Hanifah memang sudah tidak menangis lagi ataupun berteriak-teriak histeris. Tapi dia seperti orang yang berbeda. Hanifah hanya diam membisu dan pandangannya kosong. Diajak ngobrol tidak respon, disuruh makan gak mau makan, dan disuruh sholat malah marah-marah. Setiap ada yang ngaji di dalam rumah, Hanifah malah marah-marah dan pernah menyobek Al-Quran milik ibunya Abdul. Orang-orang yang melihat perubahan sikap Hanifah menjadi kaget, hingga akhirnya satu persatu teman Hanifah dipanggil ke rumah. Lalu mereka menjelaskan semuanya, termasuk pendarahan yang Hanifah alami pada waktu itu. Mendengar itu, Abdul dan keluarganya kaget. Tidak menyangka kalau Hanifah mengalami hal seperti itu tanpa sepengetahuan Abdul. Sebagai seorang suami, firasat Abdul mulai tidak enak. Dia ambil diam-diam HP-nya Hanifah dan ternyata password HP-nya sudah diganti tanpa sepengetahuan Abdul.
Hanifah seperti benar-benar sedang menyembunyikan sesuatu dari dirinya. Cuma entah apa itu, Abdul pun berinisiatif untuk mengutak-atik password HP Hanifah. Hingga percobaan terakhir tanpa dia duga-duga, ternyata password yang dimasukkan ternyata benar. Ternyata kini password HP Hanifah adalah tanggal keberangkatan Hanifah sewaktu ke Gunung Gede pada waktu itu. Abdul sendiri bingung, kenapa bisa-bisanya dia kepikiran untuk memasukkan tanggal tersebut. Seolah-olah tanggal itu sangat spesial bagi Hanifah. Kemudian Abdul cek pesan-pesan WhatsApp Hanifah. Abdul malah lebih terkejut ketika membaca satu pesan dari seorang laki-laki yang namanya hanya diberi tanda love, di mana ada satu kalimat yang ditanyakan sama pria itu kepada Hanifah dengan tulisan seperti ini. "Gimana sayang, udah gugur belum bayinya? Maaf ya, terpaksa kamu harus gugurin bayi kita, karena aku gak mungkin ceraikan istriku. Tapi tenang, hubungan kita masih tetap berlanjut." Abdul yang membaca itu langsung naik pitam. Dia hampiri Hanifah yang ada di depannya bersama teman-temannya dan langsung membentak Hanifah di hadapan semua orang. Semua orang bingung dan kaget. Hanifah yang pada dasarnya sudah hancur mentalnya nggak bisa merespon apa-apa dan hanya senyum-senyum sendiri. Abdul langsung ditenangkan oleh semua orang. Saat yang lain membaca chat-chat itu, malah dan yang lainnya pun ikut terkejut. Waktu malah melihat foto laki-laki itu, ternyata benar itu adalah Faruk. Berarti selama ini Hanifah sampai sejauh ini hubungannya bersama Faruk. Jelas-jelas Faruk sudah punya istri dan Hanifah tahu akan hal itu, tapi tetap nekat untuk melanjutkan hubungan. Pada waktu mereka di Gunung Arjuno, sebenarnya Hanifah bukan menstruasi, melainkan dia keguguran. Jangan-jangan obat yang diminum Hanifah sebelum itu adalah obat untuk menggugurkan kandungan. Artinya selama di Gunung Arjuno, Hanifah sedang melakukan aborsi seorang diri. Benar-benar kecewa malah sebenarnya kala itu. Tapi apalah daya, kondisi Hanifah juga tidak memungkinkan untuk diinterogasi lebih lanjut. Teman-temannya juga nggak ada yang tahu perihal hubungan Faruk dan Hanifah. Faruk saat dihubungi dan diberitahu kalau kondisi Hanifah sudah seperti itu malah nggak bisa dihubungi. Laki-laki pengecut itu ganti nomor. Semua sosmed Hanifah diblok. Semua orang kehilangan jejak Faruk. Tak terasa 2 bulan berlalu. Kondisi Hanifah tak kunjung membaik. Hanifah masih tinggal di rumah Abdul, tapi mereka sudah tidak sekamar. Abdul memang sudah terlanjur kecewa pada istrinya ini, tapi di sisi lain dia tidak bisa memulangkan Hanifah ke Madura kalau kondisinya masih seperti ini. Akhirnya dia rawat dan dia jaga Hanifah segenap hati. Sampai suatu hari Abdul tidak melihat Hanifah keluar dari kamar sama sekali. Dia panggil dari pintu depan tidak direspon, pintunya juga terkunci dari dalam. Setelah tunggu demi tunggu sampai jam 5 sore tak kunjung keluar dari kamar. Seharian Hanifah juga belum makan. Terpaksa Abdul akhirnya mendobrak pintu kamar Hanifah. Dan begitu pintu kamar berhasil didobrak, Abdul langsung teriak manakala mendapati Hanifah sudah dalam kondisi meninggal dunia dan mulutnya yang berbusa. Matanya melotot dan tubuhnya sudah kaku. Jasad Hanifah tergeletak di lantai kamar. Sudah banyak sekali nyamuk yang berterbangan di atas jasad Hanifah. Tangis Abdul pecah dan membuat semua orang panik. Semua orang juga kaget dan mulai menghubungi polsek setempat. Setelah itu jenazah Hanifah dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Hanifah kemudian dinyatakan sudah meninggal dunia sejak jam 3 subuh dini hari. Kematian Hanifah murni bunuh diri dengan cara menenggak cairan pembersih lantai yang dicampur dengan cairan racun serangga. Setelah diperiksa, jenazah Hanifah langsung dibawa pulang ke Madura dan dimakamkan di sana. Semua orang menyesali keputusannya yang diambil oleh Hanifah. Terlepas dari apa yang sudah terjadi, cukup terlihat dengan jelas bahwa Abdul begitu memperdulikan Hanifah. Sekalipun Hanifah telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya, namun Abdul masih bersedia memaafkan dan merangkul Hanifah sepenuh hati, meski perasaannya ke Hanifah sudah tidak sebesar dulu lagi. Apapun masalahmu dengan pasangan dan sebosan apapun perasaanmu kepada pasanganmu, semarah apapun kamu terhadap pasanganmu, selingkuh bukanlah solusi. Menyakiti pasanganmu sama saja seperti kamu menghunuskan pisau ke tubuhmu sendiri. Coba bicarakan baik-baik dan cari solusi bersama. Terlepas dari apa yang terjadi kepada Hanifah, kita doakan semoga Hanifah diterangkan jalannya dan dilapangkan kuburnya, diringankan azab kuburnya dan diampuni segala dosa-dosanya. Kita hanya manusia biasa yang tidak bisa menjudge kesalahan orang lain. Cukup berdoa saja semoga kita tidak melakukan apa yang pernah dia lakukan. Setelah kepergian Hanifah, seluruh keluarga Abdul bersaksi kalau mereka kerap mendengar suara gelak tawa anak kecil perempuan. Terkadang juga terdengar suara seorang perempuan yang suaranya mirip sekali dengan suara Hanifah, sedang menyanyikan lagu Nina Bobo di dalam kamar tempat dia bunuh diri.
di mana semua orang percaya kalau Hanifah kini sudah bersatu kembali dengan anaknya. Mereka sudah hidup bersama-sama di alam sana. Hingga detik ini laki-laki brengsek Faruk itu masih belum juga ada yang tahu keberadaannya. Terakhir ada yang menginfokan kalau Faruk berada di Bandung dan terlihat bersama dengan seorang wanita yang sedang hamil besar. Itu dia kiriman cerita dari Vita, di mana dia menceritakan tentang apa yang terjadi kepada kakak iparnya. Sebesar apapun kesalahan Hanifah, kita diperingatkan untuk tidak berkata-kata yang kurang sopan. Tetap hargai perasaan Abdul dan keluarganya. Kita doakan saja yang terbaik untuk semua orang yang terlibat dalam cerita ini. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.